Apa jadinya kalau musuh terbesar yang kamu cari selama ini adalah atasanmu sendiri? Berawal dari penyergapan transaksi senjata ilegal, hidup Kapten Carlos hancur dalam semalam setelah istrinya dibantai secara tragis. Di saat dia mengasingkan diri, sebuah kupon lotre mengubah segalanya dan memicu perang darah penuh intrik dan pengkhianatan. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah tim pasukan khusus Meksiko yang bersiap menyergap transaksi mafia penjual senjata ilegal. Pasukan khusus ini dikomandoi oleh seorang kapten bernama Carlos. Tak lama kemudian mereka semua tiba di lokasi target. Sebelum menyergap, mereka menyuarakan yel-yel bersama untuk membakar semangat. ¿Quiénes somos? Fuerzas especiales. ¿Qué hacemos? Matar al enemigo. Que nos detiene. Ni la muerte nos detiene. ¿Y si nos sorprende? Bienvenido sea. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan bos mafia senjata ilegal tersebut bernama Hector. Begitu Hector hendak memulai transaksinya, Kapten Carlos bersama pasukannya tiba-tiba mendobrak masuk, memicu aksi baku tembak yang sengit. Tanpa butuh waktu lama, Kapten Carlos dan timnya berhasil melumpuhkan seluruh anak buah Hector. Kapten Carlos kemudian mendekati Hector yang sudah tersudut. Sebelum dibekuk, Hector sempat melontarkan ancaman bahwa ia akan membuat Carlos menyesal seumur hidup karena telah berani mengusik bisnisnya. Dije que te iba a chingar, ¿no? Keesokan harinya, Kapten Carlos dan timnya menggelar pesta untuk merayakan kesuksesan menangkap Hector. Di momen itu, Kapten Carlos menghampiri dua anak buahnya dan berterima kasih secara mendalam atas bantuan besar mereka selama ini. Ia juga tidak lupa mengapresiasi ajudannya bernama Miguel, karena tanpa peran Miguel, operasi tersebut tidak akan berjalan lancar. Sore harinya, latar berpindah ke markas militer saat diadakannya rapat besar bersama seluruh jajaran. Salah satu jenderal yang berpidato menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapten Carlos dan timnya, sebab baru kali ini ada pasukan khusus yang sanggup membekuk Hector. Sang jenderal lalu meminta kepada Carlos naik ke podium untuk memberikan sepatah kata. Dalam pidatonya, Kapten Carlos berterima kasih kepada timnya, lalu dengan tegas menyatakan bahwa Hector merupakan bos mafia besar yang dulunya berlatar belakang militer. Ia meyakini Hector memiliki pelindung atau backingan dari orang dalam militer. Carlos pun bersumpah akan memburu dan membantai siapapun backingan Hector tersebut tanpa pandang bulu dan pangkatnya. Estoy aquí para decirles que mi equipo y yo no vamos a parar hasta dar con todos los coludidos con Héctor Luna sin importar su rango. Usai acara, Kapten Carlos ditemui oleh atasannya, Kolonel Jenny. Di sini Jenny mengulik dari mana Carlos tahu soal ada backingan militer di kubu Hector. Carlos menjawab bahwa informasi itu ia dapatkan dari informan rahasianya. Jenny kemudian menyemangatinya dan memberikan hadiah cuti selama 1 minggu sebagai bentuk apresiasi. Di hari berikutnya, Kapten Carlos memilih berlibur ke pantai bersama sang istri. Ternyata ia tidak sendirian karena Miguel juga ikut berlibur di sana bersama istrinya masing-masing. Dan pada malam harinya, Kapten Carlos meminta istrinya untuk menunggu di kamar sementara ia pergi keluar menemui Miguel. Carlos pun turun ke area kolam renang menemui Miguel. Está bonito, ¿no? A todo dar. Dalam obrolan mereka, Carlos membahas tentang siapa kira-kira sosok di militer yang menjadi pelindung Hector. Bahkan ia bersumpah jika orang tersebut adalah jenderal sekalipun, ia tidak akan segan untuk menghabisinya. Di saat yang bersamaan, mendadak aliran listrik hotel padam. Carlos dan Miguel pun bergegas kembali ke kamar masing-masing demi memeriksa kondisi istri mereka. Setibanya di kamar, Miguel bisa bernapas lega karena istrinya aman. Nasib malang justru menimpa Kapten Carlos yang sangat syok mendapati istrinya sudah tewas terbunuh. Belum sempat mencerna kesedihannya, Carlos langsung diserang oleh si pelaku hingga terjadi duel yang sengit. Keduanya sama-sama kuat, namun Carlos akhirnya berhasil menumbangkan orang tersebut. Saat Carlos kembali meratapi jasad istrinya sambil menangis, ternyata si pelaku belum sepenuhnya tewas.
Penyerang itu kembali bangkit dan menyerang hingga membuat Kapten Carlos tercebur ke dalam air dalam kondisi tidak sadarkan diri. Enam bulan berlalu diperlihatkan Kapten Carlos yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ternyata ia selamat dari insiden tenggelam itu. Kini Carlos memilih mengasingkan diri di sebuah desa terpencil dan sudah tidak aktif lagi di dunia militer. Kendati demikian, ia tetap belum bisa merelakan kematian istrinya dan bersumpah akan terus memburu pelaku beserta dalang utamanya. Keesokan harinya saat Carlos sedang melamun, ia mendadak didatangi oleh Miguel, mantan ajudannya. Terungkap bahwa Miguel lah yang menyelamatkan Carlos malam itu dan menyembunyikannya di desa terpencil ini. Miguel kemudian mengajak Carlos keluar minum kopi agar tidak terus-menerus melamun sendirian. Namun setibanya di kafe, Carlos langsung bertanya apakah Miguel sudah mendapat info soal pembunuh istrinya. Miguel mengaku belum dapat, namun ia yakin kasus ini erat kaitannya dengan penangkapan bos mafia Hector. Miguel pun berjanji akan terus mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Tak lama, Miguel berpamitan pulang karena ditelepon oleh istrinya. ¿Cuál es su miedo, antigüedad? Mira, 3,000 pesos. Le dije que no. Namun sebelum pergi, ia sempat memberikan sejumlah uang kepada Carlos untuk biaya hidupnya sehari-hari. Setelah Miguel pergi, Carlos justru menggunakan seluruh uang itu untuk membeli lotre dengan harapan bisa menang. Di hari berikutnya, saat sedang makan siang, Carlos tidak sengaja melihat seorang bapak-bapak di depannya sedang membaca koran. Carlos terkejut bukan main karena di halaman koran tersebut tertera pengumuman pemenang lotre 88. Angka itu sangat ia kenali sebagai nomor kuponnya, yang berarti Carlos memenangkan lotre senilai 1 miliar peso. Carlos bergegas mencari kupon lotre di saku jaketnya. Namun sialnya jaket tersebut tertinggal di dalam taksi yang ia tumpangi kemarin. Mau tidak mau Carlos mendatangi markas taksi setempat. Di sana Carlos menanyakan jaketnya baik-baik kepada sopir taksi yang membawanya kemarin. Bukannya membantu, sopir taksi itu malah memanggil teman-temannya untuk mengusir dan mengeroyok Carlos. Hingga keributan pun terjadi. A mí me vale verga tu pinche chamarra. Sore harinya, berita di TV menyiarkan kabar mengenai Carlos sebagai pemenang hadiah lotre 1 miliar peso. Saat diwawancarai mengenai rencana penggunaan uang sebanyak itu, Carlos menegaskan bahwa ia akan memakai uang tersebut untuk mendanai pencarian para pelaku yang telah menghabisi nyawa istrinya. Voy a usar todo este dinero para encontrar y chingarme a todos los hijos de puta responsables del asesinato de mi esposa, Alicia. Adegan lalu bergeser ke Miguel yang kini telah naik jabatan menjadi kapten pasukan khusus menggantikan posisi Carlos. Miguel kemudian dihampiri oleh Kolonel Jenny yang menginterogasi apakah selama ini Miguel tahu kalau Carlos masih hidup. Miguel dengan jujur menjawab ya, bahkan dialah yang menyembunyikan Carlos. Jenny lalu menyinggung soal berita kemenangan lotre Carlos di TV yang berniat membalas dendam atas kematian istrinya. Jenny memperingatkan Miguel agar tidak ikut campur dalam urusan pribadi Carlos dan memintanya fokus saja pada jabatan barunya. Keesokan harinya, Carlos pergi ke kota untuk menemui Miguel di apartemennya. Carlos langsung mengajak Miguel untuk mulai bergerak memburu pelaku pembunuh istrinya dengan langkah awal menculik Hector dari penjara karena dialah kunci utamanya. Namun Miguel meminta maaf karena tidak bisa lagi membantu Carlos. Ia beralasan takut anak dan istrinya ikut terancam, ditambah dengan tugas militernya yang sedang menumpuk. Meski sedikit kecewa karena Miguel mengingkari janji lamanya untuk membantu, Carlos akhirnya pergi sendirian. Cuídese, sombra. Carlos kemudian mengirim pesan kepada dua mantan anak buahnya untuk berkumpul di sebuah hotel. Kedua mantan anak buah Carlos langsung mendatangi hotel tersebut. Setibanya di kamar hotel, kita diperkenalkan dengan mereka yang wanita bernama Lola dan si pria bernama Ramon. Lola dan Ramon dibuat terkejut karena Carlos sudah menyiapkan hidangan mewah serta memperlihatkan dua tumpukan uang besar. Carlos menyatakan uang itu akan menjadi milik mereka asal mereka mau membantunya mencari pembunuh sang istri. Lola dan Ramon sepakat lalu menanyakan rencana Carlos.
Carlos menjawab akan menjelaskannya di markas karena ia ternyata sudah menyewa sebuah gedung khusus. Dua jam kemudian di markas, Carlos mematahkan rencana untuk menculik Hector dari penjara pangkalan militer. Carlos juga berencana menyewa 2 tentara bayaran asing tambahan untuk memperlancarkan misi. Ketika Lola mempertanyakan absennya Miguel, Carlos menjelaskan bahwa Miguel menolak ikut karena sibuk kerja. Setelah strategi dijabarkan, mereka langsung bergerak. Singkat cerita, Carlos, Lola, dan 2 tentara bayaran sukses menyamar sebagai personel militer yang bertugas di sana. Sementara itu, Ramon berjaga di dalam mobil sambil meretas sistem CCTV penjara. Setelah Ramon mengonfirmasi seluruh CCTV berhasil dikuasai, Carlos dan tim merangsek masuk ke sel penahanan Hector. Circuito liberado. Listo. Setibanya di sana, mereka mendapati fakta bahwa selama ini Hector justru dimanjakan dengan fasilitas mewah layaknya rumah, bahkan disediakan wanita pendamping. Pasukan Carlos langsung bergerak cepat melumpuhkan Hector dan membawa kabur dengan hati-hati melalui jalur belakang menuju mobil Ramon yang sudah siap. Sesampainya di markas, Carlos langsung menginterogasi Hector sembari menyiksa tanpa ampun. Carlos menuntut jawaban apakah pembunuh istrinya adalah orang-orang Hector dan siapa backingan utamanya di militer. Awalnya bungkam, Hector akhirnya menyerah karena tidak kuat disiksa. Hector membenarkan bahwa pembunuh istri Carlos adalah anak buahnya atas dasar balas dendam karena Carlos telah menangkapnya. Mengenai sosok pelindungnya, Hector menyebutkan bahwa orang itu adalah anggota militer berpangkat tinggi. Sialnya, tepat sebelum Hector sempat membocorkan nama aslinya, ia tewas dan markas mereka mendadak diserang oleh sekelompok orang bertopeng. Baku tembak pun pecah. Karena kalah jumlah, pasukan Carlos memutuskan untuk mundur dan kabur. Namun di tengah jalan mereka masih dikejar oleh sebuah mobil musuh hingga terjadi aksi kejar-kejaran dan saling tembak yang menegangkan. Beruntung setelah aksi kejar-kejaran yang sengit, mereka berhasil lolos. Setelah tiba di tempat yang aman, Carlos, Lola, dan Ramon kembali berdiskusi mengenai siapa penyerang tadi dan bagaimana bisa markas rahasia mereka bocor. Lola menunggak kuat bahwa penyerang tersebut adalah orang-orang suruhan dari backingan tinggi Hector. Lola menambahkan bahwa satu-satunya cara untuk melacak dalang utama ini adalah lewat bantuan Miguel yang bisa mengakses komputer militer dari dalam. Carlos pun setuju untuk menghubungi Miguel keesokan paginya. Besoknya, Miguel menerima telepon dari Carlos, akhirnya luluh dan bersedia membantu memeriksa data militer. Miguel membuka berkas kasus Hector untuk melacak kerabat atau tangan kanan yang bisa diinterogasi. Tak butuh waktu lama, Miguel berhasil menemukan data tentang tangan kanan Hector bernama Juan yang statusnya masih buron. Miguel langsung menghubungi Carlos dan memberikan alamat lengkap Juan karena menduga Juan tahu siapa backingan Hector yang sebenarnya. Adegan kemudian memperlihatkan Carlos didatangi oleh Ramon. Di sini Ramon berpamitan karena masa cutinya habis hari ini dan ia harus kembali ke kantor militer. Ramon berencana meminta perpanjangan cuti demi menyelesaikan misi Carlos. Carlos pun mewanti-wanti Ramon agar waspada karena lingkungan militer dipenuhi pengkhianat. Pues cada quien sus prioridades, comando. Yo estoy con usted, comandante. Setelah itu, Carlos langsung mendatangi markas Juan berdasarkan alamat dari Miguel. Sayangnya, Juan tidak ada di tempat. Namun, Carlos terkejut menemukan foto-foto istrinya di sana yang memperkuat dugaan bahwa Juanlah eksekutor malam itu. Dan lebih mengejutkan lagi, Carlos juga menemukan foto dan anak istri Miguel di tempat yang sama, menandakan bahwa keluarga Miguel menjadi target berikutnya.
Begitu kembali ke tempat aman, Carlos segera menelpon Miguel untuk memperingatkan bahwa Juan tidak ada di rumahnya, melainkan mengincar keluarganya. Miguel menimpali bahwa anak dan istrinya sudah disembunyikan di tempat yang aman. Miguel lalu mengajak Carlos bertemu secara langsung di sebuah tempat pemandian air hangat karena ada hal krusial yang harus dibicarakan. Carlos menyanggupi dan meminta Lola untuk mengantarnya ke lokasi. Entro y salgo. Setibanya di pemandian air hangat, Carlos menyuruh Lola menunggu di mobil sementara ia masuk sendirian menuju ruangan VIP untuk menanti Miguel. Di luar, Lola menyadari adanya pergerakan mencurigakan dari orang-orang sekitar. Ia segera menghubungi Carlos untuk memperingatkan bahwa pertemuan itu adalah jebakan. Carlos berusaha kabur, namun semua pintu akses utama sudah dikunci dari luar. Beruntungnya, Carlos berhasil menemukan jalan keluar darurat melalui jendela kamar mandi dan bergegas kembali ke mobil. Sementara itu di luar, Lola dihadang dan diserang langsung oleh Juan si tangan kanan Hector hingga terjadi duel. Lola berhasil meloloskan diri setelah Juan tertabrak mobil, lalu ia segera menjemput Carlos yang baru saja keluar. Sialnya, Juan kembali bangkit dan melepaskan tembakan yang mengenai tubuh Lola. Dengan sigap, Carlos langsung mengambil alih kemudi mobil dan memacu kendaraan sambil meminta Lola untuk bertahan hidup. Di sisi lain, diperlihatkan Ramon yang mendatangi Kolonel Jenny untuk mengajukan perpanjangan cuti. Di ruang kerja, Jenny menginterogasi alasan Ramon. Ramon berbohong dengan dalih urusan keluarga. Jenny kemudian mendekati Ramon dan dengan dingin menyatakan bahwa ia sudah tahu Ramon bersekongkol dengan Carlos. Dígame lo que sabe. Yo no voy a traicionar a mi capitán. Tak lama setelah Ramon tewas dieksekusi, plot twist terbesar terungkap bahwa selama ini sosok backingan utama Hector adalah Kolonel Jenny sendiri. Cerita beralih ke Miguel yang mendatangi markas kedua Carlos. Kedatangan Miguel langsung disambut kemarahan besar dari Carlos yang hendak menghabisinya karena mengira Miguel lah yang menjebaknya, hingga menyebabkan Lola tertembak dan kini dalam kondisi koma di meja operasi. Namun Miguel bersumpah demi apapun bahwa ia tidak menjebak Carlos. Rupanya saluran telepon mereka kemarin telah disadap oleh Jenny yang merupakan dalang utama dari semua kekacauan ini. Quita esa chingadera. Hice mi trabajo. Antigüedad, hice mi trabajo. Kini Miguel menyatakan siap turun tangan sepenuhnya untuk membantu Carlos memburu Jenny. Mendengar penjelasan tersebut, Carlos akhirnya kembali mempercayai Miguel dan mereka berdua langsung menyusun persiapan matang untuk menyerang. Keesokan harinya setelah persiapan selesai, Carlos dan Miguel bergerak menyerbu markas Kolonel Jenny. Setibanya di sana, Carlos dibuat terpukul saat menemukan jasad Ramon yang sengaja diletakkan di lantai bawah sebagai peringatan. Carlos dan Miguel kemudian menaiki lift menuju lantai atas. Awalnya situasi tampak tenang, namun begitu pintu lift terbuka, pertempuran hebat langsung pecah. Akibat serbuan yang masif, Carlos dan Miguel terpaksa terpisah. Miguel bertahan di dalam lift melawan kepungan anak buah Jenny, sementara Carlos keluar menerobos koridor menghadapi sisa pasukan musuh lainnya. Sayangnya Carlos akhirnya berhasil dilumpuhkan dan diseret ke hadapan Jenny. Di ruangan itu terlihat pula Juan si tangan kanan Hector yang duduk santai menikmati kemenangan mereka. Sebelum mengeksekusi Carlos, Jenny sempat berujar sinis bahwa andai saja Carlos tidak banyak tingkah, nasib mereka semua pasti akan baik-baik saja seperti dulu. Tepat saat Carlos hendak ditembak, situasi berbalik secara mengejutkan berkat kemunculan Miguel yang langsung melancarkan serangan kejutan. Menyisakan hanya Jenny dan Juan sebagai musuh yang bertahan. Duel pun pecah, Jenny berhadapan langsung dengan Carlos, sedangkan Miguel bertarung sengit melawan Juan. Di tengah pertarungan, Juan berhasil menumbangkan Miguel hingga tak berdaya. Sementara di sisi lain, Carlos sukses menghabisi nyawa Kolonel Jenny dengan tangannya sendiri. Usai membunuh Ramon, Juan langsung beralih menghadapi Carlos.
Duel antara keduanya berlangsung singkat namun brutal, hingga membuat Carlos dan Juan sama-sama terjatuh dari lantai atas dan berujung menggelantung di tepi bangunan. Di saat kritis itu, Miguel kembali sadar dan bergegas menjulurkan tangan untuk menarik Carlos. Namun Juan dengan licik ikut berpegangan pada kaki Carlos, membuat Miguel kesulitan dan keberatan untuk menarik mereka berdua ke atas. Meskipun Miguel sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyelamatkan mantan komandannya, Carlos yang merasa seluruh dendam atas kematian istrinya telah terbalaskan. Ditambah fakta bahwa jika ia melepaskan diri, maka Juan juga akan ikut mati. Carlos sengaja melepaskan pegangannya, membuat dirinya dan Juan sama-sama jatuh dan tewas di tempat kejadian. Di akhir cerita diperlihatkan Miguel yang menjenguk Lola yang kini sudah sembuh total dari komanya. Lola memutuskan untuk keluar dan pensiun dari dunia militer, sedangkan Miguel memilih melanjutkan karirnya. Atas jasa dan dedikasinya, Miguel kini resmi diangkat menjadi kolonel baru menggantikan posisi Jenny. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di film selanjutnya.